kinerja dari mulai pemahaman hal pokok sampai dengan identifikasi jenis dan bukti, dan sekarang kita berada pada posisi penentuan tujuan dan penentuan lingkup. Seperti hanya teman-teman pada saat membuat skripsi atau tesis atau disertasi, kalau di sana kita mengenal bahasa fenomena atau hal yang baru atau masalah yang muncul, ini juga ada di pemeriksaan kinerja. Jadi hal yang penting untuk dilakukan adalah pemeriksa atau auditor perlu memikirkan dulu risiko apa yang signifikan. Risiko yang signifikan ini adalah risiko yang dampaknya besar, yang menjadi perhatian masyarakat, dan kita punya satu harapan kalau risiko atau isu ini atau fenomena ini kita periksa, kita bisa memberikan nilai tambah atau kita bisa memberikan masukan. Sehingga pada saat kita menentukan risiko signifikan ini, kita juga perlu mengidentifikasi 3 hal berikut ya. Apa sasaran yang ingin dicapai oleh pemeriksa? Mengapa pemeriksaan ini perlu dilakukan atau alasan pemeriksaannya apa? Ketiga, apa yang ingin dicapai? Apa yang ingin diberikan? Apa yang ingin diberikan rekomendasinya? Sehingga inilah yang disebut dengan tujuan pemeriksaan. Nah, tujuan pemeriksaan ini memiliki kriteria yang saya kasih kotak ini, jelas, ringkas, dan tidak multitafsir. Jadi, secara pembahasan atau secara narasi, lagi-lagi seperti hanya pada saat membuat skripsi, teman-teman merumuskan tujuan penulisan. Kalau di sana tujuan penulisan makalah, tujuan penulisan karya tulis, atau tujuan penulisan skripsi itu jelas, ringkas, dan tidak multitafsir. Sementara kalau pada saat lingkup, itu biasanya menjawab 4 hal ini ya, what, when, where, dan who. What itu bicara apa yang diperiksa, apakah aspek ekonominya, efisiensinya, atau efektivitasnya, entitas apa yang diperiksa, program apa yang diperiksa, itu menjawab pertanyaan what, termasuk daerah atau ukuran sampelnya berapa gitu. When ini bicara periode pemeriksaannya. Jadi misalnya kita bicaranya tahun atau semester, dari tahun sekian sampai dengan sekian, dari semester 1 2020 sampai semester 2 2023 itu bicara when. Where ini bicara lokasi, tempat dilaksanakannya pemeriksaan. Lokus dan tempus lah kalau teman-teman bilang di karya tulis itu. Lokus bicara lokasinya, tempus bicara waktunya. Nah, ini sama dengan when dan where. Who itu bicara siapa yang menjadi stakeholder, pihak-pihak yang terkait dengan pemeriksaan yang kita lakukan. Contoh perumusan dari ilustrasi pemeriksaan kinerja, contohnya begini. Untuk menjawab apa, ini pemeriksa memberikan penjelasan bahwa dari hasil identifikasi masalah, ada 4 hal yang ditemukan ya. Penyusunan dan penyiapan rencana kontingensi. Rencana kontingensi itu rencana yang disusun kalau terjadi bencana, lokasi evakuasi, pelatihan dan penyuluhan tanggap darurat, dan pengelolaan logistik untuk erupsi gunung berapi yang ada di Indonesia. Ini ilustrasinya, auditornya sedang memeriksa tiga kinerja kesiapsiagaan pada Gunung Merapi, Gunung Sinabung, dan Gunung Soputan. Identifikasi kedua adalah who atau siapa ya. Who ini di sini dijelaskan bahwa yang paling banyak memiliki peran adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah di sekian provinsi ini. Jadi who ini mengidentifikasi siapa saja pihak-pihak yang terkait. Di mana ini bicara soal lokasi, BNPB-nya di Jakarta, BPBD-nya ada di daerah-daerah yang tadi sudah disebut, dan kapan atau when itu bicara periode. Ini kalau kita menyusun karya tulis atau skripsi, ibaratnya judul karya tulis atau judul skripsi yang di sana biasanya menceritakan apa yang ingin kita angkat sebagai fenomena, di mana kita melaksanakan penelitian, kapan penelitian itu kita laksanakan gitu, dan siapa yang menjadi objek penelitian kita. Ketika kita sudah menentukan tujuan dan ruang lingkup, maka berikutnya adalah merumuskan pertanyaan pemeriksaan. Kalau pertanyaan penelitian di skripsi itu biasanya hanya ada satu level gitu ya, yang itu kalau kita ibaratkan di layar ini, di skripsi itu ada di level 2 ini. Judul pemeriksaan,
atau judul skripsi itu ada di nomor 1. Misalnya kita ingin melaksanakan pemeriksaan atas efektivitas kegiatan belajar mengajar di UPN dengan cara daring. Itu tujuan auditnya. Sekali lagi kita ingin melaksanakan pemeriksaan efektivitas atas kegiatan belajar mengajar di UPN secara daring. Kita ingin tahu apakah KBM secara daring itu efektif atau tidak. Nah, terus kita akan membreakdown ke pertanyaan level 2. Apakah mahasiswanya hadir? Apakah dosen menyampaikan materi? Apakah ada tugas? Dan seterusnya untuk menjawab pertanyaan level 2. Nanti kita breakdown lagi di pertanyaan ketiga. Misalnya, pertanyaan pertama tadi, apakah dosen hadir? Apakah dosen hadir tepat waktu? Apakah dosen dalam menyampaikan materi, dia menyediakan bahan tayang? Dan seterusnya. Apakah mahasiswa hadir? Apakah mahasiswa hadir secara lengkap? Apakah ada pengisian daftar hadir? Dan seterusnya. Ini menjadi pertanyaan di level 3. Jadi, tidak ada batas sampai dengan level berapa, pada umumnya sih levelnya 3 sampai 4. Nanti untuk UAS, teman-teman saya persilahkan membuat minimal di level 3, tapi kalau misalnya mau ditambahkan ke level 4, tentu akan menjadi lebih baik lagi. Pertanyaan pemeriksaan ini nanti yang kita uji ya, kita uji dengan kriteria pemeriksaan yang seperti hanya di pemeriksaan yang lain. Kriteria ini menjadi alat kita untuk memastikan bahwa kondisinya sesuai dengan kriteria, kondisi yang kita temukan di lapangan itu sesuai dengan standar dan semacamnya. Kita menguji kriteria dengan prosedur dan nanti akan kita kumpulkan bukti pemeriksaan untuk menjawab prosedur pemeriksaan. Kemudian, untuk menyusun pertanyaan pemeriksaan, biasanya kita menggunakan 2 jenis pertanyaan yang umum gitu. Pertama adalah pertanyaan sifatnya normatif atau perbandingan. Yang kedua, pertanyaan sifatnya evaluatif atau analitis. Evaluatif atau analitis ini sifatnya lebih mendalam, menggali akibat, menggali sebab, menggali permasalahan itu yang bersifat evaluatif. Dan kadangkala belum ada standar yang baku atau standar yang pasti. Tapi kalau normatif atau perbandingan, kebalikannya. Kita sudah punya satu SOP, sudah punya satu aturan, sudah punya satu standar yang baku yang bisa kita gunakan sebagai alat ukur. Misalnya, di sini ada pertanyaan, apakah sarana dan prasarana rumah sakit telah memadai sebagaimana standar yang telah ditetapkan Kementerian Kesehatan? Maka standar ini berarti sudah ada. Dan kita akan bandingkan standar di rumah sakit, apakah sesuai dengan kondisi di rumah sakit, sarana prasarananya apakah sudah sesuai dengan standar yang kita miliki. Yang kedua, apakah kegiatan rawat inap sudah sesuai dengan SPM, standar pelayanan minimum. Nah, berarti ini kita sudah punya SPM-nya dulu. Contoh yang lain, misalnya kita bicara transportasi, apakah masa tunggu atau waktu tunggu Transjakarta sudah sesuai dengan standar pelayanan minimum. Misalnya di setiap koridor itu 5 menit, kecuali koridor-koridor tertentu ada yang 10 menit misalnya. Berarti sudah ada standar yang menetapkan bahwa jeda antara satu armada dengan armada berikutnya itu maksimum 5 menit. Jadi kata kunci dari normatif sekali lagi adalah sudah ada aturan baku, sudah ada standar. Sementara kalau evaluatif, di sini misalnya sejauh mana hasil MONEF telah ditindaklanjuti. Mungkin standar sudah mengatur kewajiban dari entitas untuk melaksanakan MONEF, tapi belum ada standar lanjutan bahwa setelah MONEF-nya ada, diapain gitu ya. Apakah sudah ada tindak lanjut? Terus kalau sudah di MONEF, apakah digunakan sebagai dasar untuk memonitor atau merencanakan tahun berikutnya gitu. Jadi kalau kita lihat di sini, hasil MONEF-nya sudah ada. Mungkin standar mengatur ada pelaksanaan MONEF. SPM-nya atau SOP-nya mengatur entitas wajib melaksanakan MONEF. Tapi mungkin belum diatur kewajiban melaksanakan MONEF ini keterkaitan dengan perencanaan berikutnya di tahun yang akan datang seperti apa. Nah, ini 2 bentuk pertanyaan yang kita bisa gunakan, normatif dan juga evaluatif atau analitis. Tadi saya sampaikan jenis pertanyaan pemeriksaan ini setidaknya punya beberapa parameter atau kriteria yang. Kriteria pertama adalah dia jelas. Jelas ini berarti tidak bias,
tidak ada makna ganda, dan fokus, ringkas. Gitu. Misalnya, yang pertama ini yang kurang bagus, jenis pertanyaan adalah, apakah kondisi lokasi evakuasi bencana, misalnya ini ada kita merencanakan untuk membuat evakuasi bencana gempa bumi atau tsunami. Terus auditor pengen melihat lokasi evakuasi dan rutenya. Dengan pertanyaan ini, maka ini menjadi tidak jelas dan bias. Lokasi evakuasi dan rute telah memadai dan siap digunakan. Mana yang memadai, mana yang siap digunakan? Karena dengan pertanyaan ini nanti akan muncul beberapa opsi atau beberapa jawaban. Lokasi evakuasinya memadai tapi rutenya tidak siap. Lokasi evakuasinya tidak memadai tapi rutenya siap. Dan sebaliknya, lokasi evakuasinya tidak memadai tapi rutenya siap, atau opsi yang terakhir, yang keempat. Nah, dibandingkan membuat kalimat yang bercabang seperti ini ada dua, di sini ada dua, ini lebih baik dipisah. Apakah kondisi lokasi evakuasi siap digunakan? Berarti kita fokusnya adalah tempat tujuan pengungsi nanti sudah ready untuk dipakai. Sudah ada ruangan, sudah ada misalnya MCK, dan seterusnya. Terus, apakah rute atau jalur evakuasi memadai? Kita bisa gunakan kata-kata memadai, bisa kita gunakan siap digunakan, memenuhi kriteria, dan seterusnya, sama saja. Tapi yang jelas nanti ini ada jawaban masing-masing, apakah ini iya, ataukah ini tidak. Dan masing-masing akan mendapatkan satu jawaban. Bisa keduanya iya, bisa keduanya tidak, atau salah satu iya dan salah satu tidak. Kalau yang sekali lagi yang sebelah kiri ini tidak jelas, karena nanti membuat rumusannya lebih sulit. Yang kedua, mohon maaf, pertanyaan pemeriksaan harus disusun dengan objektifnya. Objektif ini tidak memihak, tidak menggunakan bahasa-bahasa yang negatif ya. Kurang, jelek, buruk. Itu kita sudah punya judgement. Contohnya adalah, apakah terdapat kekurangan anggaran dalam kegiatan rehabilitasi pengguna narkoba? Apakah pengelolaan manajemen sumber daya manusia pada rumah sakit itu buruk? Langsung kita state buruk gitu. Atau jelek, itu tidak netral. Maka kita gunakan kalimat yang kedua. Apakah pengelolaan anggaran telah didukung, pengelolaan kegiatan rehabilitasi narkoba telah didukung dengan anggaran yang cukup atau anggaran yang memadai gitu. Apakah pengelolaan SDM rumah sakit telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Jadi bahasa-bahasanya adalah bahasa netral, kita tidak menggunakan bahasa kekurangan anggaran, kekurangan SDM, atau manajemen yang jelek. Dan terakhir, kriteria pertanyaan haruslah saling berhubungan, ada korelasinya, saling melengkapi, tidak ada tumpang tindih, dan secara kolektif betul-betul bisa kita gunakan untuk menjawab tujuan pemeriksaan. Ini untuk pertanyaan pemeriksaan. Berikutnya, kriteria. Kriteria pemeriksaan ini merupakan standar yang kita gunakan atau ukuran yang kita gunakan untuk menilai aspek 3I. Kriteria ini kita gunakan sebagai dasar pembanding, membandingkan antara kondisi dengan apa yang kita lihat. Faktualnya bagaimana dengan yang seharusnya. Maka kalau kita ketemuan gap, kita ketemu perbedaan antara kondisi aktual dengan kriteria pemeriksaan, maka ini menjadi temuan pemeriksaan. Kondisi aktual sekarang misalnya yang hadir adalah 33. Jumlah mahasiswa di kelas ini misalnya harusnya adalah 40. Dikurangi saya berarti ada 40, ada 39. 40 dikurangi 33 berarti seharusnya ada 7 gitu. Maka itu menjadi temuan pemeriksaan bahwa pada hari ini tanggal 2 November ada 7 mahasiswa yang tidak masuk kelas SP. Nah, ini adalah contoh kondisi dengan kriteria. Kondisi aktualnya yang hadir 33, kriterianya yang hadir seharusnya 40. Pernyataan kriteria bisa berbentuk kualitatif maupun kuantitatif. Kita nanti akan lihat contoh kriteria yang sifatnya kualitatif dan kriteria yang sifatnya kuantitatif. Nah, syarat kriteria yang baik ini memenuhi 6 aspek ini: relevan, dapat dipahami, lengkap, handal,
objektif, dan juga dapat diuji. Sebentar ya. Kita lanjut ya. Mohon maaf ada tamu bosan. Jadi kriteria pemeriksaan ini ada 6 hal atau 6 parameter yang nanti bisa dijadikan ukuran sehingga kriterianya akan menjadi kriteria yang baik. Yang pertama adalah relevan, kedua adalah dapat dipahami, ketiga lengkap, keempat andal, kelima objektif, dan dapat diuji. Relevan itu sesuai dengan kata-katanya berhubungan dengan pemeriksaan. Dapat dipahami ini orang bisa mengerti ketika membaca kriteria yang kita sajikan atau kriteria yang ditulis oleh pemeriksa. Lengkap ini berarti mencakup semua aspek, mencakup semua unsur, baik itu peraturan, SOP, atau dari berbagai sumber. Andal ini berhubungan dengan dapat diuji ya, jadi mirip secara perolehan itu berasal dari sumber-sumber yang valid, itu andal. Kalau dapat diuji ini, auditor lain yang menggunakan kriteria ini hasilnya akan sama. Nah, objektif itu netral, tidak ada bias. Jadi kita memilih kriteria bukan karena selera pribadi kita, tapi memang betul-betul kita menggunakan kriteria yang paling objektif, yang paling netral. Sumber kriteria banyak nih teman-teman ya. Jadi kriteria kalau di pemeriksaan kinerja itu tidak seperti pemeriksaan keuangan yang relatif sedikit ya. Kita kalau di sektor private menggunakan misalnya standar akuntansi. Kalau di sektor private itu PSAK, kalau di sektor publik misalnya SAP. Tapi kalau di audit kinerja, kriteria itu bisa kombinasi dari berbagai hal, seperti yang ada di layar ini. Dari mulai undang-undang atau peraturan, tujuan atau statement dari lembaga perwakilan atau DPR, atau parlemen, keputusan yang dibuat oleh parlemen maupun pemerintah, indikator kinerja utama, kemudian prosedur baku atau SOP, standar yang kita peroleh dari berbagai riset, literatur maupun keilmuan-keilmuan yang lain, buku dan seterusnya, benchmarking, best practice, standar yang kita susun sendiri, pendapat ahli, harapan masyarakat maupun ekspektasi ya, ekspektasi atau harapan dari para stakeholder atau dari prediksi kita. Artinya dari berbagai kriteria ini pemeriksa bisa memilih, gitu, bisa menggabungkan mana yang paling diperlukan, mana yang paling relevan dengan kebutuhan pemeriksaannya. Dan contoh perumusan kriteria seperti ini ya. Pertanyaan pemeriksaannya adalah apakah rencana kontingensi disusun melalui proses yang benar. Tadi saya sampaikan rencana kontingensi itu adalah rencana yang disusun oleh pemerintah pada saat pemerintah perlu melakukan persiapan atau kesiapan terhadap bencana. Pemerintah harus ngapain kalau ada bencana, itu disebut dengan rencana kontingensi. Nah, di sini ada contoh kriteria yang tepat dan kriteria yang tidak tepat. Yang tidak tepat disebut di sini disusun melalui proses yang benar. Yang benar itu bagaimana? Tapi kalau yang tepat, rencana kontingensi disusun melalui proses koordinasi antara BNPB, BPBD, dan instansi lain yang terkait. Jadi langsung disebut dengan jelas seperti tadi ya, kriteria-kriteria yang jelas, lengkap, relevan, dan seterusnya. Ini langsung disusun siapa saja
yang berkaitan dengan proses ini. Kemudian kriteria yang kedua, rencana kontingensi dikembangkan berdasarkan pemetaan risiko bencana daerah. Nah, ini akan lebih pas lagi kalau misalnya diberikan detail. Yang ini juga kurang jelas. Seperti apa peta risikonya? Kalau di sini didetailkan. Rencana kontingensi itu setidaknya memuat risk assessment, ada penentuan kejadian, pengembangan skenario, dan seterusnya sampai dengan poin F, sehingga secara kriteria ini menjadi lebih clear. Ini contoh untuk penyusunan kriteria yang baik ya. Sekali lagi nanti juga ada contoh. Tadi saya singgung di depan bahwa ada kriteria yang sifatnya kualitatif dan sifatnya kuantitatif. Kalau kita bicara kualitatif, tentu ukurannya tidak harus angka gitu. Di sini misalnya ada statement aman, atau tadi saya menyebut memadai. Anggarannya memadai, anggarannya cukup. Berapa cukupnya itu kualitatif. Nah, tapi kalau kuantitatif sudah ada ukuran di sini, misalnya poin A dan poin B ini, kalau kecil sekian mili, kalau besar sekian milimeter, atau ukurannya rupiah, sekian juta, sekian ratus juta, sekian miliar, sekian meter, dan seterusnya. Ukuran-ukuran yang ada itu adalah ukuran kuantitatif. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman ada kriteria yang sifatnya kualitatif, tetap bisa dimasukkan sepanjang sekali lagi ada sumbernya. Misalnya di sini ada best practice atau guidance, nanti akan ada parameter aman itu seperti apa sih gitu. Aman itu seperti apa. Dan bahkan kadang kualitatif ini nanti akan didukung juga dengan unsur kuantitatifnya. Rute evakuasi aman, misalnya jalannya lebar, selebarnya sekian senti, terlindungi dengan apa, dan seterusnya. Maka itu kadangkala kualitatif ini akan didukung oleh unsur-unsur yang sifatnya kuantitatif. Tahapan terakhir adalah mengidentifikasi jenis dan prosedur pemeriksaan. Bukti, singkat cerita, kalau kita melihat dari sini, evidence itu artinya banyak ya. Tapi salah satu yang paling mudah untuk kita pahami adalah bukti itu sesuatu yang kita perlukan untuk membuktikan sesuatu, untuk meyakinkan terjadi atau tidak terjadinya sesuatu. Kalau bicaranya misalnya di pengadilan, di sini ya, informasi yang digunakan di pengadilan untuk membuktikan sesuatu. Jadi bukti ini bisa diperoleh dari berbagai hal, dari dokumen, dari objek, ataupun dari kesaksian. Inilah yang disebut dengan bukti. Bukti juga sama, baik di laporan keuangan maupun kinerja dan PDDT. Kalau di SPKN dinyatakan bahwa bukti itu adalah informasi yang digunakan pemeriksa dalam menentukan kesesuaian hal pokok atau kondisi dengan kriteria. Dan unsur dari bukti yang baik, kalau di Arens disebut dengan persuasivitas bukti, itu adalah kecukupan dan ketepatan. Kecukupan itu bicara jumlah, ketepatan itu bicara kualitas. Sementara kalau di juklak pemeriksaan kinerja, bukti itu berarti informasi yang dikumpulkan untuk mendukung temuan, simpulan, dan rekomendasi. Pada saat kita mengumpulkan bukti, kita akan melakukan beberapa tahapan ini. Mengembangkan hasil pengujian, jadi kita menguji kinerja entitas apakah sesuai tidak sesuai dengan kriteria. Kemudian kita mengumpulkan hasil pengujian dan membandingkan dengan tujuan pemeriksaan kita, mengidentifikasi rekomendasi, dan nanti akan membuat simpulan. 4 tahap inilah yang kita perlukan terkait dengan perolehan bukti pemeriksaan. Ukuran bukti tadi yang disebut dengan persuasivitas bukti tadi harus cukup atau sufficient dan appropriate atau tepat. Sekali bahasa yang juga sering digunakan adalah sufficiency atau sufficient, itu dari sisi kecukupan. Kemudian dari sisi ketepatan itu disebut dengan appropriateness. Ketepatan ini kemudian diberikan lagi unsur-unsurnya. Yang pertama relevan, berarti ada hubungannya dengan tujuan pemeriksaan.
Yang kedua, valid. Valid ini masuk akal dan memadai untuk menilai atau menguji hal yang sedang diperiksa. Yang ketiga, andal ya. Andal ini kalau kita menggunakan kriteria itu berulang di pemeriksaan yang lain oleh pemeriksaan yang lain sepanjang tema pemeriksaannya sama atau judul pemeriksaannya sama, maka ini akan menjadi menghasilkan temuan yang sama. Itu disebut dengan andal. Jadi sekali lagi, ukuran kualitas bukti ada dua, kecukupan itu bicara kuantitas, ketepatan bicara kualitas. Bukti sendiri akan dipengaruhi beberapa hal, antara lain dua ini, independensi bukti dan keaslian bukti. Bukti yang independen adalah bukti yang dianggap objektif atau tidak bias. Salah satunya yang diperoleh dari eksternal, pihak-pihak eksternal. Itu dianggap lebih independen. Kalau keaslian bukti itu bicaranya soal kita dapatkan dokumen asli atau dokumen fotokopi gitu. Kalaupun kita nanti melaksanakan kopi terhadap bukti atau mencetak atau scan terhadap bukti yang kita perlukan, yang terpenting adalah kita sudah mengamati atau melihat keaslian buktinya. Jadi buktinya sudah asli dulu. Yang terpenting dari kecukupan dan yang terpenting dari independensi dan keaslian bukti. Nah, bukti nanti banyak sekali kita bisa dapatkan dari ketentuan, dari data kinerja atau IKU, hasil wawancara, laporan manajemen, laporan pemeriksa, observasi, konfirmasi, sama dengan audit keuangan, persis lah ya. Jadi banyak sumber yang kita bisa dapatkan untuk bukti pemeriksaan ini. Nah, kalau kita resume, nanti penjelasannya ada di belakang ini, teman-teman bisa membaca sendiri. Bukti itu bisa kita lihat ada bukti fisik, bukti testimonial, bukti dokumenter, dan bukti analisis. Bukti fisik ini biasanya bukti-bukti yang terkait dengan kebendaan satu aset, persediaan aset tetap itu biasanya membutuhkan bukti fisik, atau belanja modal, ada pengamatan sifatnya langsung, mengamati proses atau prosedur, melaksanakan inspeksi fisik, ini disebut dengan bukti fisik. Kemudian ada bukti testimonial, bukti yang kita peroleh dari informasi atau pernyataan seseorang. Bisa tertulis atau tidak tertulis. Kalau tidak tertulis ya kita bisa gunakan wawancara. Kalau tertulis kita bisa minta jawaban atas daftar pertanyaan yang nanti hasil wawancara itu dinotasikan dalam satu lembar berita acara wawancara. Atau diskusi yang bisa kita rekam kemudian kita buatkan transkrip gitu. Jadi starting dari testimonial itu bisa saja startnya lisan tapi nanti kita buat tertulis. Makanya kalau bukti testimonial itu bisa berupa tertulis, bisa berupa tidak tertulis. Ketiga adalah bukti dokumenter. Ini biasanya bukti yang paling mudah, paling banyak didapatkan pemeriksa, dan hampir selalu ada dalam setiap jenis pemeriksaan, yaitu bukti dokumen. Berupa peraturan, dokumen terkait organisasi, dokumen kontrak, hasil review APIP atau internal auditor, laporan eksternal auditor sebelumnya, dan seterusnya. Dan terakhir adalah analisis. Analisis, seperti hanya di laporan keuangan itu biasanya ada 4 ya. Pertama adalah kita menganalisis kinerja klien dibandingkan kinerja tahun sebelumnya. Kita menganalisis kinerja klien dibandingkan industri sejenis. Yang ketiga, kita bisa menganalisis kinerja klien dibanding ekspektasi klien sendiri atau target kinerja atau IKU-nya. Dan yang terakhir adalah kita menganalisis kinerja klien dibandingkan analisis dari auditor atau ekspektasi auditor. Nah, ini nanti bisa berupa analisis rasio, analisis tren, perbandingan prosedur atau standar, dan juga kinerja dengan organisasi sejenis. Ini adalah empat kelompok nih teman-teman, 4 kelompok dari bukti pemeriksaan. Nanti teman-teman bisa melihat lagi secara lebih detail, penjelasannya ada di belakang ya. Misalnya bukti fisiknya dan metodenya bagaimana, kelebihan tantangannya bagaimana, bisa dilihat. Ini adalah contoh bukti fisik. Jadi biasanya bukti fisik ini akan dilihat dengan akan kita gambarkan dengan foto, video, rekaman. Kemudian
bukti testimonial. Ini bentuknya misalnya ada wawancara survei FGD, sudah ada tantangan dan kelebihan dari masing-masing juga. Ini nanti juga ada bentuk-bentuk wawancara dari mulai wawancara mendalam, itu deep interview atau in-depth interview, dan juga ada yang sifatnya survei. Kalau misalnya teman-teman melaksanakan kuesioner, itu berarti bentuknya survei. Sudah ada juga di sini masing-masing dari kelebihan dan tantangannya. Berikutnya nanti bentuk-bentuk untuk. Nah, tadi saya sampaikan kalau melaksanakan wawancara, maka sedapat mungkin ada berita acara atau dokumen yang dibuat sebagai pernyataan. Ini contoh ketika wawancaranya dilaksanakan secara lisan, kemudian nanti pewawancara atau pemeriksa melaksanakan satu pembukuan, penulisan dari hasil wawancara yang nanti dibuatkan secara tertulis. Ini disebut dengan bukti atau berita acara wawancara. Kalau di penyidik atau di aparat kepolisian maupun kejaksaan itu biasanya menggunakan istilah berita acara penyidikan atau BAP. Tapi karena auditor tidak melaksanakan penyidikan, maka yang dilaksanakan adalah wawancara, sehingga namanya adalah berita acara wawancara. Oke, berikutnya juga ada bukti dokumenter yang tadi saya sampaikan, salah satu bukti yang paling mudah untuk diperoleh, nanti bisa dilihat secara lebih lanjut. Bukti analisis, ini contoh ada angka-angka, kemudian nanti dianalisis menjadi seperti ini dengan tools-tools tertentu untuk melihat alur atau pergerakan dari satu anggaran, startingnya dari mana. Misalnya ini arah panah menunjukkan sumber ke tujuan penganggarannya atau tujuan belanjanya, tebal atau tipisnya panah menunjukkan besarannya. Jadi makin besar ukuran panahnya, berarti makin besar anggaran yang digunakan. Atau menggunakan heat map seperti ini ya, kalau misalnya contohnya ini misalnya kita asumsikan ini adalah peta rawan bencana atau peta kebakaran gitu, yang merah ini berarti sedang ada kebakaran misal gitu. Yang kuning risiko kebakaran, yang hijau daerah aman. Atau yang merah daerah banjir, dataran rendah. Yang hijau ini dataran tinggi, yang kuning sedang. Dan seterusnya. Terus terakhir ini ada contoh analisis data yang biasa juga digunakan pada saat skripsi. Pertanyaan-pertanyaannya apa secara statistik, beberapa tools bisa kita gunakan untuk menganalisis bukti-bukti yang sifatnya spesifik seperti ini. Nanti berbagai metode, berbagai cara bisa kita gunakan. Misalnya kalau nilai variabel, kita bisa gunakan min atau median sebagai pengukuran nilai tengah. Sebaran kasus kita bisa gunakan frekuensi distribusi, hubungan antar variabel itu kita bisa gunakan korelasi, pengaruh atau uji sebab akibat kita bisa gunakan uji regresi. Nanti sebagai tugas pekan berikutnya adalah menyusun kriteria dan bukti seperti contoh yang ada di sini. Ada kriteria, sekali lagi urutannya setelah teman-teman nanti melaksanakan perumusan area kunci akan menyusun kriteria bukti yang diperlukan termasuk pertanyaan pemeriksaan. Contoh di sini adalah kriteria dan buktinya. Kalau kita lihat lebih rinci prosedur pemeriksaannya, lokasi evakuasi memiliki kapasitas yang sebanding dengan jumlah masyarakat. Berarti auditor akan memerlukan data kapasitas lokasi pengungsian, data lokasi evakuasinya di mana, dan berapa jumlah masyarakat yang perlu dievakuasi kalau ada bencana. Ini sumbernya ada disebutkan dari entitas-entitas terkait atau para stakeholder terkait. Nah, bukti ini bisa diperoleh dengan review, dengan wawancara atau observasi langsung, dan ada langkah pemeriksaan yang sudah disebutkan di sini. Pemeriksa perlu mengidentifikasi jumlah penduduk, mengidentifikasi luasan lokasi, mengobservasi lokasi, dan seterusnya. Oke, demikian secara materi sebagai contoh tugas yang tadi saya sampaikan sudah ada di LMS. Teman-teman bisa lihat nanti di leads-nya. Itu ada slide yang berjudul PT Telkom. Nanti di UAS, inilah yang menjadi produk ya. Jadi ada dua output, nanti berupa PPT, satu kelompok satu, dan nanti ada formulir-formulir yang kemarin sudah saya sampaikan kepada teman-teman adalah yang pertama,
pemahaman entitas atau proses bisnis. Nah, nanti di pekan ini mengerjakan area kunci dan prosedur audit. Saya skip saja untuk pemahaman entitas. Nah, contoh area kunci ada di sini dengan menggunakan risiko manajemen, signifikansi, dampak, dan auditabilitas. Kelompok dari kakak tingkat ini sudah menentukan ada 5 area kunci dari mulai pelayanan mobile, consumer, dan seterusnya sampai ke pelayanan digital payment. Kemudian mereka menetapkan ada 2 area kunci terpilih, yaitu pelayanan mobile dan telecommunication carrier yang nomor 4. Nah, kemudian mereka mengembangkan prosedur audit seperti ini. Nanti formnya juga akan saya sampaikan di pekan ini kepada teman-teman untuk diisi. Contoh, ada kriteria PT Telkom telah melaksanakan bla bla bla, ada sub kriteria di situ sebagai level 2 dan sub kriteria level 3. Ini yang saya kasih tanda biru, ini adalah saya kasih angka, ini adalah level 2, ini adalah level 3. Dan ini yang tujuan yang kuning ini adalah level 1. Teknik auditnya mereka menggunakan beberapa pilihan, ada wawancara, ada kuesioner, ada observasi, ada analisis. Nah, kebetulan di kriteria ini hanya menggunakan analisis saja. Sebenarnya akan lebih baik kalau kriterianya menggunakan kombinasi dari beberapa teknik audit. Jadi teknik auditnya tidak hanya satu, tapi akan ada beberapa. Terus contoh berikutnya ada subkriteria yang kedua, juga ada sub-kriterianya, nanti silakan dibaca lebih lanjut sebagai contoh. Demikian.